Oke, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kita bertemu hari ini dengan pembelajaran untuk mempelajari sifat periodik unsur. Tetapi sebelum kita masuk ke sifat periodik unsur, ibu sedikit mau mengulang kepada konfigurasi elektron. Apa hubungan konfigurasi elektron dan dengan sistem periodik? Ya, kita lihat dulu bagaimana penentuan konfigurasi elektron. Penentuan konfigurasi elektron itu bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah cara per kulit, itu menurut model atom Bohr, dan cara yang kedua adalah per subkulit. Ini sudah kita bahas kemarin. Ya, kita sedikit mengulangi yang dari per kulit. Cara per kulit ini dia menggunakan rumus 2n pangkat 2. N itu artinya nomor kulit. Jadi 2n pangkat 2 kalau dia kulit ke-1, yaitu kulit K, maka elektron yang bisa menempati di kulit K itu adalah, sesuai rumusnya adalah 2n pangkat 2. Sama dengan N-nya kita ganti dengan nomor kulitnya, 2 dikali 1 pangkat 2 berarti 2. Jadi di kulit pertama itu maksimal hanya bisa 2 elektron. Ya. Di kulit kedua atau di kulit L berarti 2 dikali 2 pangkat 2 8. Jadi di kulit kedua itu hanya maksimal bisa ditempati oleh 8 elektron. Lebih dari situ dia harus keluar ke kulit ketiga. Nah, selanjutnya begitu seterusnya. Di kulit ketiga itu 18, di kulit keempat 32 maksimal ya Naku, di kulit keempat 50, kurang berarti boleh, maksimalnya tidak bisa lagi dilewati. Demikian seterusnya. Tetapi untuk cara per kulit ini dia hanya bisa untuk golongan A atau golongan utama. Sedangkan golongan transisi atau golongan B, cara per kulit ini tidak bisa digunakan. Nanti yang paling umum adalah cara per subkulit. Itu bisa untuk golongan A dan golongan B. Oke, kita coba contoh satu ya. Misalnya Li. Li itu nomor atomnya 3, berarti jumlah elektronnya ada 3. Maka di kulit pertama dia bisa mengisi 2 elektron. Nggak bisa 3. Berarti dia harus masuk ke kulit kedua, yaitu 1 di kulit kedua. Oke. Kalau kita gambarkan ya, gambarkan elektronnya, misalnya inti atom, dalam inti atom itu ada 3 elektron, itu buat positif 3. Dan di kulit pertama itu ini inti atom. Di inti atom itu kemarin kita katakan ada proton, ya, ada proton dan neutron. Di kulit pertama ini ada 2 elektron. Ini kita misalkan di sini, ya. Maka di kulit ketiga itu ada 1 elektron. Jadi berapa jumlah kulitnya? Ada jumlah kulitnya, ada jumlah kulit ada 2. Elektron valensinya ada berapa? Iya, elektron valensi kemarin sudah kita katakan adalah jumlah elektron yang terletak pada kulit terluar, di kulit terluar. Kulit kedua ini ada 1 elektron. Elektronnya valensinya 1. Ya. Sekarang kita masuk ke misalnya 11Na. 11Na berarti di kulit pertama ada 2 elektron. Masih sisa ya, masih sisa ada 9 lagi. Berarti dia masuk di kulit kedua ada 8 elektron. Masih sisa 1 berarti dia ada di kulit ketiga. Oke, kita ambil contohnya 17Cl. Di kulit pertama ada 2 elektron. Di kulit kedua ada 8 elektron. Masih sisa berapa? Iya, 7. 7 berarti di kulit ketiga. Sekarang kita lihat 19K. Kita isi lagi ya. Di kulit pertama, jadi kalau kita misalkan dia seperti ini kulit K, kulit L, kulit M, N, P, dan seterusnya ya. Jadi untuk 11Na dia di kulit pertama ada 2, di kulit kedua atau kulit L ada 8, di kulit ketiga atau M ada 1. 17Cl 2, 8, 7. Jadi di kulit M atau kulit ketiga dia ada 7 elektron. 19K di kulit kedua ada 8 elektron. Di kulit ketiga harusnya 9 ya,
Tidak, di kulit ketiga dia ada 8 elektron. Di kulit keempat baru ada 1. Nah, seperti itu dia. Oke, misalnya kita ambil 53I. 53I. Oke, di kulit pertama ada 2 elektron. Di kulit kedua ada 8 elektron. Di kulit ketiga ada 18 elektron sesuai dengan rumus tadi ya. Sekarang sudah berapa ini? 28 ya. 10, 18. Di kulit keempat 18 elektron. Di kulit kelima ada 7 elektron. Mengapa seperti itu? Gitu ya. Jadi peraturannya di kulit ketiga itu harusnya 18 elektron. Tetapi kalau dia tidak sampai ke kulit maksimum harusnya kulit ketiga, dia kembali ke maksimum kulit kedua 8. Gitu. Ya. Sekali lagi Ibu ulangi. Di kulit ketiga ini harusnya itu berapa? 18 elektron. Tetapi jika dia tidak sampai ke 18, dia harus sampai, dia pakai kembali, dia maksimal kulit kedua yang dipakai, yaitu 8. Itu sebabnya kita pakai buat di sini 8. Nah, baru sisanya ada 1. Perhatikan betul-betul ya, nak. Kalau kita salah membuat konfigurasi elektron, maka nanti kita akan salah menentukan letak unsur itu di dalam sistem periodik. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke 53I. Di kulit pertama 2, di kulit kedua 8, di kulit ketiga ya pas ya 18 ya. Nah, kulit keempat ini harusnya berapa? Kulit keempat harusnya 32. Tetapi karena sisa elektron kita tidak sampai lagi 32, maka kita kembali ke maksimal kulit sebelumnya. Karena nggak sampai 32, kita kembali ke maksimal kulit ketiga, yaitu 18. Dan sisanya tinggal 7, tinggal kita tulis 7. Seperti itu dia ya. Oke, ini penentuan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Sekarang kita ulang sedikit. Ini sudah kita bahas kemarin. Misalnya kita ambil 3Li. Berarti kita pakai persub kulit 1S2, 2S1. Kalau begitu 11Na, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Atau kalau kita pakai penyingkatan juga boleh, yaitu 10Me, 3S1. Ya, 2 di kulit ke-1 ini ada 2, ini berarti 2. Di kulit kedua ini ada 8. Di kulit ketiga ada 1. Jadi sama dia ini aku. Iya. Kita misalkan 19K. Kita pakai 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Ya, atau ini bisa kita singkatkan dengan 18AR, 4S1. 2 di kulit ke-1, 8 di kulit kedua, 8 di kulit ketiga, 1 di kulit keempat. Ya, sudah bisa paham ya? Sekarang kita lihat apa hubungannya konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik. Sebelum kita sampai situ, satu lagi kita ambil golongan yang transisi 21SC ya, misalnya ini. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Atau kita pakai 18AR, 18AR, 4S2, 3D1. Gitu ya. Jadi dia tidak bisa. Berarti kalau dia SD, kemarin sudah kita katakan ya, kalau dia terluarnya S atau SP berarti dia golongan A. Ya, kita perhatikan ya.
Ini terluarnya S, berarti dia golongan A. Kemudian ini SP, SD, berarti dia golongan B. Kemudian kita ambil satu contoh 13 AL, ya, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P1. Ini SP ya, ini SD, ini yang S. Kalau dia S atau SP berarti dia golongan A. Sedangkan kalau dia SD maka dia golongan B. Sekarang kita coba dengan menentukan letak unsur dalam suatu sistem periodik sambil kalian buka ya nak, sistem periodiknya apakah posisi kita itu sudah benar atau tidak ya. Oke, kita masuk contoh. Kita pakai yang golongan pakai cara perkulit. Elektron valensi itu sama dengan nomor golongan. Sedangkan jumlah kulit itu menunjukkan periodik. Oke. 11 Na. Ke sini ya. Berapa elektron valensinya? 1. Berarti golongan 1A. Berapa jumlah kulitnya? 1, 2, 3 atau KLM. Jumlah kulitnya ada 3, berarti dia ada di periode ketiga. Bisa dilihat sistem periodiknya ya nak. Kemudian kita coba dengan 19K. 19K berapa elektron valensinya? Ini elektron valensinya. Berarti dia golongan sama ya, 1A karena elektron valensinya 1. Kemudian berapa jumlah kulitnya? Jumlah kulitnya ada 1, 2, 3, 4. Kulit ke-1, kulit ke-2, kulit ke-3, kulit ke-4. Berarti dia ada di periode ke-4. Demikian seterusnya. Nah, sekarang kita perhatikan yang SD atau yang SP ya. Ini kita ambil ini SP yang lain. Oke? Kita perhatikan berapa elektron valensinya. Oke, kita perhatikan ya. Ini nomor kulitnya sama, kulit ketiga. Berarti dia ada di kulit yang sama. Maka semua elektron yang ada di kulit yang sama itu kita jumlahkan. Berarti 2 tambah 1, 3. Karena dia SP atau berada di golongan A. Ya, ini kalau kita tulis secara per kulit, ini 2, 8, ini 3. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat yang SD. Ini berarti periode ke berapa? Periode ketiga. Karena ada di nomor kulit yang ketiga. Sekarang kita masuk ke sini. SD. N kurang 1D ya. Oke. Berapa elektron valensinya? Di kulit keempat dan 3D itu kita jumlahkan ya. Berarti dia ada di golongan 3B. Kenapa? Ini elektron valensinya ada 3. Periode keberapa dia? Periode keempat. Karena kulit terluarnya adalah kulit keempat. Bisa dipahami ya, ya, supaya nanti tidak ada lagi yang salah menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur tanpa melihat sistem periodik unsur.